Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistiani. Saya Ananda Aulia. Dan saat ini kami sedang berkuliah di Politeknik TEDC Bandung. Di sini kita akan membuat contoh database sederhana mengenai kursus online. Dan video ini merupakan dokumentasi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah database fundamental. Selamat menyaksikan. Baik, di sini aku mau jelasin IRD dari sistem kursus yang aku buat. Kita akan bahas entitas, atribut, dan jenis-jenis relasinya, one to many, dan many to many. Yang pertama itu ada entitas. Kita punya beberapa entitas. Yang utama yaitu akun berwarna hijau. Di sini kita punya atribut yaitu ada ID akun, ada username sama password. Dan juga di sini kita ada peserta. Untuk peserta berwarna oranye. Di sini ada ID peserta, ada email, ada nama sebagai foreign key. Lanjut, di sini ada kursus berwarna coklat, ada ID kursus, ada judul sama deskripsi. Lanjut, ada instruktur. Di sini ada instruktur berwarna pink. Di sini ada ID instruktur, ada nama, dan ada keahlian. Lanjut, kita ke kursus peserta. Kursus peserta berwarna ungu sebagai entitas penghubung many to many antara peserta dan kursus. Ini ya teman-teman, antara peserta dan kursus penghubungnya. Yang kedua itu ada one to one, relasi peserta akun itu one to one, artinya satu peserta hanya memiliki satu akun dan satu akun hanya dimiliki oleh satu peserta. Yang ketiga itu ada one to many, yaitu instruktur dan kursus. Instruktur dan kursus itu adalah one to many. Satu instruktur bisa mengajar banyak kursus, tetapi satu kursus hanya dimiliki satu instruktur. Yang keempat yaitu many to many. Dari peserta ke kursus adalah many to many karena satu peserta bisa daftar ke banyak kursus dan satu kursus hanya bisa dimiliki oleh satu peserta. Relasi ini dijembatani oleh tabel kursus peserta yang juga punya atribut tambahan seperti status pendaftaran dan ID daftar. Nah, itu dia penjelasan singkat IRD-nya. Semoga jelas ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur tabel sistem kursus online. Yang pertama ada akun. Untuk akun di sini ada field. Untuk yang pertama ada ID akun, untuk tipe datanya varchar dan untuk range-nya 10. Untuk indeksnya primary key dan untuk keterangannya auto sama not null.
Dan di field yang kedua ada username untuk tipe datanya varchar dan untuk range-nya 30, untuk indeksnya unique, dan untuk keterangannya not null. Lalu di field yang ketiga di sini ada password untuk tipe datanya varchar dan untuk range-nya 100 dan untuk keterangannya not null. Lalu di tabel yang kedua di sini ada peserta untuk field yang pertama di sini ada ID peserta, untuk tipe datanya ada varchar, range-nya 10, untuk indeksnya primary key, dan untuk keterangannya auto sama not null. Lanjut di field yang kedua ada nama, untuk tipe datanya varchar, range-nya 50, untuk indeksnya tidak ada, dan untuk keterangannya not null. Lanjut ke field yang ketiga, di sini ada email, untuk tipe datanya varchar dan untuk range-nya 50, untuk indeksnya unique dan keterangannya not null. Lalu di field yang terakhir di sini ada ID akun, untuk tipe datanya ada varchar, range-nya 10, untuk indeksnya foreign key dan keterangannya not null. Lanjut ke tabel yang ketiga, di sini ada instruktur. Untuk field yang pertama ada ID instruktur, untuk tipe datanya varchar dan untuk range-nya 10, untuk indeksnya primary key. Untuk keterangannya auto sama not null. Untuk field yang kedua di instruktur ada nama. Untuk nama tipe datanya varchar, range-nya 50, untuk keterangannya not null. Lalu di sini yang ketiga ada keahlian. Untuk tipe datanya ada varchar, untuk range-nya 50, untuk indeksnya tidak ada, untuk keterangannya not null. Lanjut ke tabel yang keempat, di sini ada kursus. Untuk field yang kursus yang pertama ada ID kursus, untuk tipe datanya varchar, range-nya 10, untuk indeksnya primary key dan keterangannya auto increment sama not null. Lanjut ke field yang kedua, di sini ada judul. Untuk judul tipe datanya ada varchar, range-nya 100, untuk indeksnya tidak ada, untuk keterangannya not null. Lanjut ke yang ketiga yaitu deskripsi. Untuk tipe datanya ada teks, range-nya tidak ada, indeksnya tidak ada, untuk keterangannya not null. Lalu di field yang keempat di sini ada ID instruktur, untuk tipe datanya varchar dan range-nya 10, untuk indeksnya foreign key, keterangannya not null. Lanjut ke tabel yang terakhir, ke tabel yang kelima. Di sini ada kursus peserta. Untuk field yang pertama di sini ada ID daftar. Untuk tipe data dari ID daftar yaitu varchar, range-nya 10, indeksnya primary key, untuk keterangannya auto increment sama not null. Lalu di field yang kedua ada ID peserta, untuk tipe datanya ada varchar, range-nya 10, untuk indeksnya foreign key dan untuk keterangannya not null. Lalu yang ketiga di sini ada ID kursus, untuk tipe datanya varchar dan range-nya ada 10, untuk indeksnya foreign key, untuk keterangannya not null. Dan di sini di field yang terakhir di sini ada status pendaftaran, untuk tipe datanya varchar, range-nya 20, untuk indeksnya tidak ada dan untuk keterangannya not null. Nah, selanjutnya kita buka XAMPP, kemudian kita start Apache dan MySQL. Nah, setelah hijau ini berarti artinya sudah aktif ya teman-teman. Terus kita langsung ke CMD. Oke. Setelah itu kita masuk ke MySQL-nya. Setelah masuk ke MySQL, kita perlu bikin database dulu. Kita buat database, database.
kursus online. Oke. Nah, setelah itu kita lihat apakah database-nya sudah ada. Nah, di sini database-nya sudah ada ya teman-teman, ada di nomor 4. Nah, setelah itu kita akan membuat user. Oke. Di sini saya membuat user baru dengan nama saya sendiri, yaitu Anistiani, dan hanya bisa login di komputer lokal atau localhost. Nah, passwordnya ini, passwordnya UAS genap 2025. Nah, setelah itu dengan perintah ini saya memberikan akses penuh, yaitu all privilege, ke database kursus online teman-teman, buat user saya sendiri. Nah, oke. Setelah oke, kita masukkan lagi privilege. Sebentar ya teman-teman, ini ada error karena ada kesalahan dalam pengetikan. Nah, harusnya gini. Oke, last privilege ini digunakan untuk menyegarkan atau merefresh hak akses. Jadi perubahan yang tadi langsung berlaku gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita exit dulu. Kita keluar dan saya akan memasukkan perintah ini. Ini sebetulnya opsional, hanya untuk merapikan tampilan command prompt kita. Oke, kita enter. Nah, jadinya kayak gini lagi. Setelah itu, sekarang kita login dulu pakai user Anistiani yang sebelumnya udah kita buat.
Oke, udah berhasil masuk ke user Anestiani. Setelah itu kita lihat dulu database tadi. Show database. Nah, di sini udah ada ya teman-teman kursus online. Jadi kita akan pakai database itu. Use kursus online. Oke. Nah, sudah bisa dipakai. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Oke, di sini saya membagi layarnya menjadi dua untuk memudahkan dalam pembuatan tabel. Dan tabel pertama yang akan saya buat yaitu tabel dari akun. Karena akun ini untuk menyimpan data login dari pengguna. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Ya, karena maaf ya teman-teman, karena ada kesalahan di penulisan jadinya error. Jadi kita ulang lagi aja ya. Nah, sekarang udah oke. Selanjutnya, saya akan lanjut ke tabel peserta. Nah, tabel peserta ini gunanya buat menyimpan data pengguna yang ikut kursus. Oke, kita langsung bikin.
Nah, setelah itu kita masukkan lagi ID akun. ID akun ini nantinya sebagai foreign key ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan perintah constraint. Constraint ini penting karena untuk menjaga hubungan antar tabel agar tetap valid. Constraint sebentar, constraint Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel instruktur. Oke. Tabel ini kayaknya ada salah penulisan ya teman-teman di sini. Instruktur, nah harusnya ada T ya di sini, ini juga kesalahan nih, tapi udah nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu ya. Varchar kita hapus aja dulu kali ya, soalnya kita bikin error dulu ya. Oke, sekarang kita doang aja. Instruktur kan, ID instruktur Varchar Oke, selanjutnya kita bikin tabel yang kursus. Sebentar ya. Tabel kursus. Oke, ini ada apa aja kursus? Ini kursus. Deskripsi. Oke. Di sini ada ID instruktur lagi sebagai foreign key. ID instruktur.
pakai constraint lagi, constraint ID instruktur foreign key. Instruktur reference instruktur ID instruktur. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan buat tabel yang terakhir, yaitu tabel dari kursus peserta. Kursus peserta. Nah, ini ada ID daftar. Kursus dan status biasanya kita pakai constraint lagi ya. Constraint peserta. Nah, ID peserta ini yang akan menjadi foreign key-nya. Foreign key. Nah, yang kedua ini yang akan menjadi foreign key, yaitu ID kursus. Oke, teman-teman, tadi saya belum sempat menjelaskan mengenai fungsinya ya. Jadi si tabel instruktur ini untuk menyimpan nama dan keahlian pengajar. Selanjutnya ada tabel kursus. Ini berisi info materi dan siapa yang mengajarnya. Kemudian di kursus peserta ini merupakan penghubung antara peserta dan kursus, sekaligus menyimpan status pendaftaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah pembuatan tabel, kita akan memasukkan data dalam pada tabel yang telah kita buat. Nah, di sini udah ada data yang saya buat. Sebentar ya. Kita mulai dari akun dulu. Oke.
akun ini ada apa aja? Ada ID akun, kemudian ada username dan password. Setelah itu ketik values. Value-nya apa? Value-nya apa? ID akunnya tulis ketik maksudnya 601. Nah, hal ini sebagai username dan passwordnya juga kita ketik di sini. Selanjutnya kedua, kemudian selanjutnya sebentar kita kecilkan dulu teman-teman. Nah, setelah anak kita lanjut ke anggun ya teman-teman. Ini tadi saya perkecil biar kelihatan. Dan kita lanjut ke data untuk tabel peserta. Peserta. Di peserta ini ada ID peserta, kemudian nama, email, dan terakhir adalah ID akun. Value-nya kemudian di akunnya 01. Selanjutnya 2.
Selanjutnya kita lanjut ke instruktur. Nah, di instruktur ini ada ID instruktur, kemudian ada nama dan keahlian. Keahliannya di sini ada kesalahan. Tidak ada ketiknya, ada. Oke, kita buat error aja dulu. Oke teman-teman, karena tadi ada error, jadi kayaknya kita harus ngulang lagi. Pakai kita klik Ctrl C dulu buat exit. Kemudian kita setelah exit kayak gini, kita perlu login ulang teman-teman. Pakai user yang tadi ya. Nah, setelah login ulang, kita perlu use database yang tadi, use kursus online. Nah, sekarang kita bisa ulang lagi, bikin tabel data dummy-nya. Kesini, insert into instruktur.
Nah, setelah mengisi data pada tabel instruktur, kita lanjut ke tabel kursus. Insert kursus. Skripsi. Ininya satu. Itu angka dasar di instrukturnya. Dasar. Speaking. Oke. Dan yang terakhir, kita akan masukin data ke tabel kursus peserta.
Oke. Setelah semua data dimasukkan, kemudian kita cek isi setiap tabel untuk memastikan data masuk dengan benar. Kita besarin dulu. Terus pertama pakai salah from sini sudah ada ya data-datanya, ada ID akun, username, password, ini sudah sesuai. Selanjutnya saya kembali from peserta. Nah, ini juga sudah sesuai, ada ID peserta, nama, email, dan ID akun. Selanjutnya kita select kembali cell from instruktur. Nah, buat instruktur juga udah sesuai. Di sini ada ID instruktur, nama, dan keahliannya. Selanjutnya kita cek lagi yang kursus. Nah, ini juga udah sesuai ya, ada ID kursus, judul, deskripsi, dan juga ada ID instruktur. Terakhir kita cek yang
kursus peserta. Select from kursus peserta. Nah, ini juga sesuai, ada ID daftar, ID peserta, ID kursus, dan status pendaftaran di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan relasinya dari one to one, one to many, dan many to many. Nah, yang pertama kita akan membuat relasi one to one. Jadi, di mana satu akun hanya dimiliki oleh satu peserta dan satu peserta hanya memiliki satu akun. Oke, sebentar ya. Oke, bentar, ada yang salah. Oke, teman-teman, di sini kan ada select, ada from, ada join. Nah, select ini digunakan untuk melihat data apa saja yang mau ditampilkan. Misalnya nama, email, nama dan email. Nah, selanjutnya ada from. From ini merupakan tabel utama yang kita pakai. Nah, seperti di sini ini peserta merupakan tabel utama yang kita pakai. Selanjutnya di sini ada join on. Nah, join on ini dipakai buat menyambungkan tabel lain ke tabel utama. Gitu, teman-teman. Karena di tabel peserta ada ID akun, saya memakainya juga di sini. Dan bisa teman-teman lihat sendiri bahwa satu peserta hanya memiliki satu akun. Oh, ini bentar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi one to many, di mana
instruktur bisa ngajar banyak kursus, sementara satu kursus hanya memiliki satu instruktur. Bentar ya. Nah, pada relasi yang kedua ini saya menampilkan data ID kursus dari kursus, judul dari kursus, deskripsi dari kursus, dan nama dari instruktur yang nama ini saya ubah menjadi nama instruktur untuk mengganti nama kolom agar hasilnya terlihat lebih rapi. Dan tabel utama yang saya pakai yaitu dari kursus. Nah, sementara join on yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa join on itu sebagai penghubung antara tabel lain ke tabel utama. Nah, di sini saya menghubungkan tabel kursus dan instruktur karena keduanya sama-sama memiliki ID instruktur. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, ini sudah sesuai one to many. Kenapa? Karena di sini Bu Putri bisa mengajar dua kursus, yaitu matematika dasar dan matematika lanjutan. Sementara satu kursus ini, setiap kursus hanya memiliki satu instruktur. Nah, yang terakhir kita akan membuat relasi many to many, di mana satu peserta bisa mengikuti banyak kursus dan satu kursus bisa diikuti oleh banyak peserta. Oke, kita mulai.
Oke, yang pertama saya memilih data nama dari tabel peserta. P ini peserta dan saya singkat menjadi P. Kemudian saya ubah menjadi nama peserta. Setelah itu saya memilih data judul dari tabel kursus sebagai nama kursus dan saya memilih data status pendaftaran dari kursus peserta. Tabel utama yang saya gunakan yaitu kursus peserta. Nah, saya menghubungkan kursus peserta dengan peserta karena keduanya sama-sama memiliki ID peserta. Saya menghubungkan kursus peserta dengan kursus karena keduanya sama-sama memiliki ID kursus. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa lihat kalau anak ini memilih 2 kursus serta pada kursus matematika dasar ini diikuti oleh 2 peserta yaitu Ana dan Alia. Jadi ini sudah membuktikan relasi many to many di mana Ana dapat memilih 2 kursus bahasa Inggris pemula dan matematika dasar serta satu kursus bisa diikuti oleh 2 peserta yaitu Alia dan Ana. Ya teman-teman,
setelah pembuatan tabel relasi, kita lanjut membuat backup database menggunakan MySQL dump. Ini sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat backupnya, namun terjadi beberapa kali error. Ini udah berhasil di backup, namun waktu di restore ini terjadi error lagi karena penyimpanan database pada folder yang ada spasinya, teman-teman. Jadi disarankan jangan disimpan di folder yang ada spasinya. Jadi sekarang saya akan membuat backup database ulang menggunakan MySQL dump dan menyimpan kembali ke dalam folder yang tidak ada spasinya. Oke, MySQL dump. MySQL dump khusus online. Ini Oke, teman-teman, buat file ini, teman-teman ke library. Nah, di sini saya akan menyimpan database-nya pada folder UAS database yang sudah saya buat. Kemudian teman-teman bisa copy dan paste di yang tadi. Nah, setelah itu kita beri nama UAS backup SQL. Nah, teman-teman, untuk di command line ini sebaiknya menggunakan flash, bukan backslash kayak gini, karena kalau backslash kayak gini bisa dianggap sebagai escape karakter atau karakter khusus. Jadi kita ganti backslash ini pakai slash. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password. Nah, oke. Biasanya kalau gini udah berhasil, kita cek. Nah, udah masuk ya, teman-teman. Setelah itu, kita akan melakukan restore atau mengembalikan database dari backup. Nah, kita ke sini lagi, terus kita akan masuk ke MySQL sebagai root. Oke, selanjutnya karena tadi saya sudah membuat database-nya ini, create database DB backup UAS. Nah, sekarang kita show aja karena database-nya sudah dibuat. So, show database. Nah, ini ya teman-teman udah ada dan kita tinggal pakai aja use db backup. Nah, setelah itu kita
akan menjalankan perintah restore dengan source. Nah, kita copy dari sini. Oke. Nah, sudah oke. Nah, setelah itu kita akan cek isi database dari hasil restore. Kita cek dengan show table. Nah, kita lihat dari tabel-tabel ini sudah betul ya teman-teman, udah ada akun, instruktur, ada kursus peserta dan peserta. Jadi ini udah aman gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang mengenankan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.